Jadi para ulama begitu akhlaknya itu. Lebih sering memberi apa? Kabar gembira kepada kita yang beriman. Ojo kakean leh medeni. Saelek-elek wong Kristen itu seneng. Kenapa? Karena pendetanya memberi kabar gembira terus. Lah wong Islam kok diwedeni neraka terus. Ya akhirnya kalau agama kok neraka tok isine kan. Ya padahal ayatnya Kanjeng Nabi selalu disebut basyiran dulu. Siap nyimak, siap ngaji? Welcome to our channel, Sinau Quran Channel, Smart Way Understanding Quran. Inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Inna arsalnaka wahai Muhammad, sungguh kami telah mengutusmu bil haqqi dengan membawa kebenaran, ai bil huda, yaitu petunjuk. Alhamdulillah. Basyiran, sebagai orang yang memberi kabar gembira kepada mereka yang menerimamu, mengimanimu dengan balasan surga. Wa nadhiran, dan sebagai orang yang memberi peringatan kepada mereka yang menolakmu, menolak iman kepadamu, diberi peringatan dengan adanya neraka. Basyiran wa nadhira, mubasyira wa nadhira, selalu disebut basyirnya dulu. Jadi tugas Nabi basyiran wa nadhira, selalu disebut, nggak pernah dibalik nadhiran wa basyir. Yang pertama itu pada umumnya adalah yang dominan, maka umatnya Nabi mengikuti beliau. Jadi kita lebih dominan memberi kabar gembira, meskipun tidak boleh melupakan nadhirannya. Jadi para ulama begitu akhlaknya itu. Lebih sering memberi apa? Kabar gembira kepada kita yang beriman. Ojo kakean leh medeni. Ojo lama 1 jam kok isine neraka tok umpamane gitu. Wedi malah jeleh. Tapi nadhirannya didulukan sebagai petunjuk bahwa porsi basyiran itu lebih banyak kepada yang beriman. Nah, supaya hatinya gembira. Orang Kristen itu bagaimana nggak gembira? Selalu pendeta itu mengatakan penebus dosa kita. Lu seneng kabeh wong Kristen. Wis ora ndek dosa kan begitu. Saelek-elek wong Kristen itu seneng. Kenapa? Karena pendetanya memberi kabar gembira terus. Sang penebus dosa kita. Lah wong Islam kok diwedeni neraka terus. Ya akhirnya kalau agama kok neraka tok isine kan. Ya padahal ayatnya Kanjeng Nabi selalu disebut basyiran dulu. Wanadi. Ini ora kena kok melupakan peringatan, ya harus ada endarnya, harus ada peringatannya, sehingga harus ada roja dan khauf, ada harapan, optimisme, tetapi juga harus ada khauf, rasa takut dalam hati kita. Wala tus'alu an ashabil jahim, dan engkau wahai Muhammad tidak akan dimintai pertanggungjawaban terhadap mereka ashabul jahim, yaitu para penghuni neraka. Siapa itu? Al-kufar, yaitu orang-orang kafir. Malahum lam yu'minu. Jadi Nabi tidak dimintai tanggung jawab kepada Allah atas orang-orang kafir yang masuk neraka. Jadi Nabi tidak ditanya, wahai Muhammad, kenapa itu kok umatmu masih kafir, kok masuk neraka? Berarti kamu belum menjalankan tugas. Enggak. Kanjeng Nabi tidak dimintai tanggung jawab atas hal itu, karena jelas setiap Nabi dan Rasul pasti telah menjalankan tugasnya. Oleh karena itu dia istimewa, dipilih oleh Allah, pasti menjalankan tugasnya. Wa inna ma'alaikal balagh, kewajibanmu wahai Muhammad hanyalah menyampaikan. Maka jangan takut kamu nanti di akhirat akan dimintai tanggung jawab kalau ada umatmu yang masuk neraka karena kufur. Enggak. Kamu menyampaikan, dan hidayah ada di dalam keputusanku. Siap nyimak, siap ngaji? Welcome to our channel, Sinau Quran Channel, Smart Way Understanding Quran.
Nah, karena itu Nabi Muhammad SAW itu menyadari ada satu tugas di akhirat yang membuat beliau itu sedih. Itu tertera di dalam surah An-Nisa 41, An-Nisa ayat 41, mudah-mudahan benar. Suatu hari Rasulullah itu meminta kepada Abdullah bin Mas'ud, sahabat radhiyallahu an, agar membacakan Quran kepada beliau. Ibnu Mas'ud kaget. Aqra'u 'alaika wa 'alaika unzila ya Rasulullah. Pantaskah aku membacakan Quran untukmu sedangkan Quran itu diturunkan kepadamu? Uridu an asma'a min ghairi. Aku ingin mendengar bacaan orang lain wahai Abdullah Ibnu Mas'ud. Maka Ibnu Mas'ud membaca An-Nisa ayat pertama. Terus ketika sampai ayat 41, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Itu Nabi Muhammad mengatakan hasbuk, cukup, berhenti. Lalu Abdullah bin Mas'ud melirik Kanjeng Nabi, fa'ai wa 'ainahu tadrifan. Kedua mata beliau mengalirkan air mata. Jadi minta berhenti di situ dan beliau menangis. Di ayat 41 itu. 41 An-Nisa itu maksudnya, engkau wahai Muhammad nanti di akhirat akan didatangkan sebagai saksi yang memberatkan manusia yang kafir kepadamu. Jadi orang-orang kafir nanti kan mesti beralasan. Di dunia dan di akhirat kabeh wong kepengin selamat. Di pengadilan akhirat manusia ya kepengin apa? Selamat. Jadi nang dunia kafir ning karepe ning akhirat itu ya pengen selamat. Maka dengan berbagai cara mencari dalih, argumentasi, alasan gini. Tapi ketika Rasulullah sudah memberikan kesaksiannya yang memberatkan, maka semua pembelaan diri itu batal. Jadi Rasulullah akan mengatakan, mau tidak mau tugasnya Allah. Aku sudah menyampaikan amanah, balaghtul amanah, balaghtur risalah, wa addaitul amanah, wa nasahtul ummah. Risalah sudah saya sampaikan, amanah sudah saya tunaikan, nasihat sudah saya berikan. Jadi orang ini menolak. Ya. Maka Nabi mengingat ayat itu, nangis. Karena mau tidak mau nanti harus menjadi saksi yang memberatkan orang-orang kafir. Oh pemenang kok nanti semua dibungkam, apa mulut dibungkam. Yang berbicara adalah anggota tubuh kita, tangan, kaki, telinga, mata, kulit. Ketika mulut tidak bisa bicara, semua indera-indera itu yang berbicara. Sampai setelah itu mulut dibiarkan bicara lagi. Jadi setelah semua anggota badan bersaksi menyebutkan dosa-dosanya kita masing-masing, setelah itu mulut diberi hak bicara lagi. Pertama yang diucapkan mulut apa? Setelah sebelumnya dibungkam itu, tabban lakunna angkunna kuntu unadil. Celaka kalian wahai anggota badanku, bukankah selama di dunia aku membelamu, membela kaki dispatoni, membela tangan dijauhkan dari deterjen yang membuat kasar, membela kulit dengan skincare. Lalu sekarang kamu malah bersaksi memberatkanku. Maka anggota badan jawab, qalu antaqana Allahu alladzi antaqa kulla syai'. Kami sendiri dipaksa ngomong oleh yang memaksa, yaitu Allah. Wala tus'alu an ashabil jahim. Ini juga tasliyah, hiburan kepada hati Kanjeng Nabi yang sedih ketika bagaimana nanti kalau ternyata banyak yang masih masuk neraka. Kamu gak ada yang ditanya tentang itu wahai Muhammad. Innama alaikal balagh. Kewajibanmu hanyalah menyampaikan.